Kita ngaji, angin kenceng, wus. Sampai mata Ini nggak ada. matanya nggak ada. Merinding nih bang. Mukanya tuh ya tiba-tiba dia keluar, lari, mukanya stres, pucet, ketakutan. Kalian semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, kali ini kita kedatangan kawan lama lagi nih guys, yang katanya ingin menceritakan kisah misterinya. Langsung kita panggil aja ya. Ayo bang, silakan masuk bang. Apa nih Kang? Apa kabarnya Kang? Cungkring. Oh, Kang Cungkring. Iya. Sibuknya apa nih Kang? Di Kobong aja sih Kang, sama. Oh, di Kobong. Sama sehari-harinya di Kobong aja. Berarti di Kobong itu kayak pengajian aja kayak gitu biasa. Oh, ngaji, ngumpul-ngumpul. Kita ngebahas-bahas masalah apa sih yang ada di kitab gitu, ada ustadznya. Berarti ada pengalaman-pengalaman yang ini nggak nih Kang? Kira-kira yang mau diceritakan ya? Kan saya tuh ada beberapa tim kan ya, jadi biasa tahlil kayak ya biasa umumnya lah ya. Kalau orang-orang pesantren itu disebutnya kan kita kan Kobong ya, balai rombeng gitu kan. Jadi kita ngaji di balai barengan gitu, dari yang kecil sampai yang udah kerja juga ada di situ. Nah di situ tuh ada tuh kebentuk tim, kita tuh punya tim tahlil yang biasa buat mandiin jenazah, terus nyolatin, sampai kita tahlilan sampai 7 hari tuh ada. Oh, jadi sorry nih bang, jadi Akang itu dia ada tahlilan, pengajian, itu rutin apa gimana tuh Kang? Kalau di Kobong tahlilan mah ya itu mah setiap malam. Oh, setiap malam. Cuma kalau ada panggilan misalkan ada yang meninggal gitu, tetangga atau di kampung sebelah misalkan gitu ya. Tapi biasanya sih datangnya ke ustadz, biasanya minta tolongnya ke ustadz. Ini keluarga saya misalkan ada yang meninggal, minta tolong di ngajiin, atau minta tolong ini amilnya nggak ada nih, misalkan di lingkungan mereka misalkan nggak ada amilnya nih yang buat mandiin atau apa, biasanya minta tolongnya ke Kobong gitu. Oh, berarti ibaratnya Akangnya udah ini ya, udah ada tim. Iya, memang kita dididiknya untuk terjun ke masyarakat memang. Jadi ya untuk bisa ngebantu masyarakat kan nggak semuanya masyarakat itu ada yang ngerti ya masalah mandiin jenazah, nyolatin gitu. Oh, berarti dari mandiin jenazah, nyolatin, mungkin itu ada tergantung dari si sohibul yang punya ininya gitu. Dari pengalaman itu dalam arti mandikan jenazah, nyolatin jenazah. Iya, biasanya kita kayak terus gitu. Yasinin jenazah ya Kang ya. Yasin, terus kita menghadiahkan gitu, kita ngaji kayak hotbil Quran sampai 30 juz selama 7 hari. Oh, jadi 7 hari 7 malam itu Akang kalau itu di rumah duka kita ngaji ya, tergantung sih requestnya, misalkan dari apa yang punya musibah gitu ya. Misalkan minta tolong dong di ngajiinnya di makam, kita ngajinya di makam. Kalau kita minta tolong mereka minta tolongnya di rumahnya misalkan gitu ya, kita ngaji di rumahnya gitu. Nah ini Kang, mau nanya nih Kang. Nah dari pengalaman ngajiin jenazah, mandiin jenazah. Nah jadi gini, saya pernah punya pengalaman ya agak ini sih ya, agak apa nggak bisa dilupain sama saya waktu itu gitu. Jadi kita nih lagi biasa lah ya, kalau di Kobong itu kan kita suka makan bareng gitu ya. Ini saya lagi di dapur kan ya, lagi masak-masak gitu.
apa sih, kayak masak nasi terus masak lauk-lauknya gitu sama anak-anak gitu. Tiba-tiba Ustadz tuh kayak ngasih info gitu ke kita itu pakai bahasa Sunda ya kan, dak yuk kayak ngajikeun di kampung sebelah katanya gitu. Di Nusaha tadi gitu kan, kita bilang di Nusaha eta aya nu kecelakaan cenah gitu, katanya kecelakaan, cuma kita nggak tahu kecelakaan apa gitu pada waktu itu ya. Pada waktu itu tuh kita nggak tahu tuh kecelakaan apa gitu, kecelakaan mobil atau kecelakaan motor ngadu kebo atau kayak gimana, kita nggak tahu. Ya udah kita datang aja dengan polosnya gitu kan ya, kita nggak punya pikiran apa-apa. Karena umumnya kan biasanya ya menghadiahkan tahlil atau menghadiahkan hotmil Quran itu ya umumnya aja gitu, kita biasanya kayak gitu, datang aja udah selesai gitu. Nah pas pada malamnya setelah kita masak-masak itu sore, malamnya kita datang ke rumah duka kan, rumah yang request ke Ustadz, minta tolong ke Ustadz. Kita udah tunggu tuh dari Ba'da Isya kan, datangnya sekitar 9:30, ternyata si mayitnya itu belum datang, masih di jalan nggak taunya. Terus nih Kang, jadi Akang udah nyampe duluan ke rumah duka itu. Iya. Tapi mayit itu belum datang. Dia. Berarti Akang nunggu tuh mayit. Masih nunggu tuh, kita nunggu ya kan. Normal aja sih, kita nggak punya pikiran apa-apa gitu pada waktu itu. Normal, nungguin, nggak kerasa tiba-tiba kalau nggak salah ya waktu itu jam 9:30 baru datang tuh. Dan ternyata katanya itu dari Jakarta. Setelah itu juga saya tahunya pas 2 hari atau 3 hari setelah saya di situ. Nah pas malam itu ya kita balik lagi ya Kang ya. Jadi pas malam itu kita nungguin sampai si jenazahnya datang pakai ambulan. Itu si mayatnya udah dimasukin tuh kan ke rumah tuh, masukin ke rumah sama keluarganya, ke tengah rumah tuh. Karena posisinya malam jadi nggak bisa langsung di mandiin terus di sholatin gitu. Akhirnya nungguin pagi. Malamnya itu si keluarga duka ini minta tolong sama Ustadz, kepala kita nih, kepala kami waktu itu. Ustadz ya udah deh, langsung ngajiin aja gitu. Jadi kita mulai proses ngaji tuh malam itu. Kita ngaji dari awal ngaji sampai jam 12:30 itu nggak ada suatu hal yang aneh, karena di tengah rumah itu yang ngaji kan ada 2 orang. Nah tim kita ini yang datang ke situ tuh cuma ada 4 orang. Harusnya berapa tuh Kang? Biasanya sih 5 atau 6, karena teman-teman kita yang lain tuh berhalangan hadir karena suatu hal lah waktu itu ya. Jadi yang datang cuma 4 orang tuh kebetulan pada waktu itu. 4 orang juga itu sama Ustadznya. Ustadz juga nggak nyampe malam, jadi totalnya kita cuma bertiga. Oh jadi Akang itu tinggal bertiga? Iya bertiga sampai pagi tuh, sampai subuh. Ya sebenarnya sih mereka requestnya sampai subuh kan. Cuma pas pada malam itu kita nggak nyampe subuh itu karena yang tadi saya bilang sampai jam 12:30 itu, 12:30 atau jam 1 gitu, kurang lebih lah ya. Saya lupa sih, soalnya itu kejadian udah lumayan lama sih, tahun 2018-an lah. Tahun 2018 atau 2019. Nah udah kayak gitu, dia kata saya jam 1 masih biasa aja waktu itu ya. Pas jam 1:30 menuju ke jam 2-an gitu, itu ada angin masuk tuh. Oh angin kencang tuh. Apa? Angin kencang. Misalkan nih Kang ya, ini pintu nih. Misalkan ini pintu nih. Nah si posisi mayat itu kakinya ini menghadap pintu. Posisi mayat menghadap keluar gitu kakinya. Iya, kakinya itu depan pintu, arah pintu. Di depan pintu itu semua itu banyak tamu-tamu keluarga lah. Tamu keluarga, mereka lagi pada keluarga ngobrol. Besar. Iya, pada ngobrol. Itu dari sore tuh mereka pada ngobrol di situ. Nah, pas kejadian angin masuk, itu nggak ada orang tuh di situ tuh. Di depan pintu itu. Di depan rumah itu ya, mungkin ada yang tidur lah, ngegeletak ya sambil ngerokok, sambil pokoknya pada HP gitu. Istirahat lah di situ lah ya. Iya, mungkin mereka kecapean kali ya. Itu angin kenceng. Wus.
kita belum tahu tuh si mayit ini kecelakaannya karena apa gitu. Oh, Terus posisi si jenazahnya seperti apa juga kita nggak tahu. oh jadi Gitu. sorry nih Kang, berarti Akang itu cuman diinfoin nih mayit kecelakaan? Enggak juga? enggak. Oh, intinya suruh ngajiin. Ngajian aja, saya suruh ngajin aja nih kita nih. Itu pun jenazah belum dimandiin. Saya tahu itu kecelakaan ketika besok pagi atau saya lupa kan ya. Pokoknya intinya sih setelah saya tahu itu sekitar 1 harinya atau besoknya gitu, saya lupa. Jadi pas abis kejadian angin masuk, wus, itu angin. Sekarang saya tanya sama Akang, kalau seandainya pintu sebelah sini, terus posisi kaki di sebelah sini ditutupin sama kain, tahu kain? Iya iya. Kain bukan sarung ya Kang? Kain kafan kan? Bukan, bukan. Kain biasa, kain samping lah kalau kata orang Sunda mah samping, yang biasa buat ngegendong tuh, ngegendong bayi. Iya. Itu ditutupin sama kain. Itu kan kalau angin masuk kan harusnya kakinya yang kebuka ya. Iya. Ini malah kepalanya Kang, bus. Sementara nih, misalkan ini kepala ya, ini saya badan. Ini kepala nih sebelah sini nih. Kita ngaji. Angin kenceng, bus. Ini kebuka Kang. Berarti pas posisi Akang lagi baca. Iya, lagi baca Al-Quran tuh. Lagi baca Al-Quran. Itu pas angin kenceng, bus. Kebuka Kang. Kainnya. Kagetnya saya Kang. Itu mata nggak ada satu Kang. Innalillahi. Sampai mata nggak ada. Matanya nggak ada. Merinding nih Bang. Mukanya tuh ya amit-amit naudzubillah min dzalik ya. Itu mukanya tuh ya kayak orang kecelakaan lah. Jadi Akang itu baru tahu di situ. Enggak. Saya belum tahu itu. Oh, belum tahu juga. Belum tahu kalau dia ini korban kecelakaan, saya belum tahu. Akhirnya saya lari keluar sama teman saya yang ada di dalam situ, kan ada 2 orang saya sama teman saya. Saya lari keluar tuh Kang. Maksudnya saya mau ya nenangin diri lah ya. Ketemu sama orang banyak mungkin bisa lebih tenang lah gitu kan. Tenang, kita ngopi dulu biar lebih tenang kan. Pengennya tenang dulu kan. Ngopi dulu aja Kang. Lanjut Kang. Jadi gini Kang. Pas saya lari keluar, itu kan saya ketemu sama keluarganya ya. Duh Kang, saya gitu. Saya boleh ngerokok dulu nggak di luar kata saya gitu. Kenapa? Tadi ada angin kenceng. Nggak ada angin kenceng katanya. Kang, saya nggak bohong, saya bilang gitu sama teman saya. Teman saya yang ngotot. Saya ngapain Kang bohong katanya gitu, lari-lari keluar. Ngelihat posisi, saya tahu juga enggak si mayit yang datang ini keadaannya kayak gimana. Tiba-tiba pas ada angin masuk kenceng kayak gitu, itu kain nyingkap katanya gitu. Mukanya Kang nggak kelihatan, mukanya nggak jelas kayak begitu. Kita juga takut lah keluar, kaget gitu. Iya Kang, maaf ya, saudara saya ini kecelakaan. Dari situ saya tahu, oh kecelakaan. Iya, dia ini trek-trekan. Trek-trekan tuh bahasa trek-trekan apa ya Kang? Balapan kayaknya ya. Balapan liar. Iya. Bukan trek-trek, bukan. Oh jadi balapan itu. Balapan. Berarti masih muda banget itu ya korban ya? Kalau kisaran di bawah saya sih Kang ya. Saya sekarang umur 23 tahun ya, kayaknya masih 17 tahun lah Kang. 17 atau 18 tahun kira-kira tuh Kang ya, umurnya dia itu, umurnya si mayit ini antara kisaran 18-an lah, 18 atau 19 tahun gitu lah. Masih muda sih, kelihatannya masih muda. Nah, orang setelah kejadian itu kita nggak langsung ngelanjutin tuh pengajiannya. Ngajinya udah selesai sampai jam 2-an itulah, jam 2 tuh setengah 3. Itu karena kejadian itu juga yang biasanya kita kalau selesai ngaji itu biasanya ngejar subuhan di Obong itu kita nggak berani pulang Kang, 3 orang itu. Kan kalau Ustadz kan udah pulang duluan tuh, masih sore tuh, jam 11-an kali ya, atau setengah 12 gitu udah pulang. Satu yang biasa mimpin kita di Obong itu udah pulang duluan biasanya.
Jadi ya udah ninggalin kita orang aja yang ngajiin di situ gitu. Pulang sebelum subuh biasanya, ntar kita adzan di sana, terus subuhan di Kobong gitu biasanya. Nah itu kita nggak berani Kang buat pulang Kang, saking gitu ya, shock kali ya, kaget gitu. Kita baru sih biasanya kalau ngajiin ya normal-normal aja Kang, nggak ada hal-hal aneh gitu. Ini bus angin dari luar gitu, tiba-tiba ya namanya saya aja lagi ngaji, Quran saya tuh ketiup angin itu yang terbang nih sebelah sini. Kenapa ini kainku yang sebelah sini gitu? Buka lagi kelihatan kayak begitu, matanya ya amit-amit lah, naudzubillah dalik, itu matanya nggak ada satu. Berarti Akang itu di rumah duka itu sampai besok nggak pulang ke Kobong? Ke Kobongnya pas pagi, jam setengah enaman lah, setengah enam habis subuh ya, pada subuh berarti ya. Ke Kobong ya rutinitas biasa gitu kan. Malamnya kita balik lagi kan ngaji. Nah di malam yang kedua itu kan malam setelah proses penguburan ya, mandi jenazah, terus apa namanya itu ada timnya lagi, beda lagi, bukan tim saya tim dari jadi, tapi tetap masih satu Kobong, satu wilayah Kobong, cuma temen-temen gitu yang lain tugasnya masing-masing. Nah, kalau saya ngajiin aja gitu sama temen saya 3 orang, yang 2 orang ini gitu. Nah udah tuh ketemu malam lagi, kita ngaji biasa ya, ada sih deg-degan mah gitu ya, maksudnya namanya habis ngalamin kejadian yang semalam gitu kan, kaget ya, adalah rasa was-was gitu. Cuma alhamdulillahnya di malam yang kedua, ketiga dan kedua, ketiga dan keempat itu alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa tuh di malam itu. Nah pas di malam yang keempat, malam kedua, ketiga, malam keempat itu pas teman saya, kebagian pas teman saya, giliran teman. Pas kebagian giliran teman saya. Kalau saya kan ngaji masih sore tuh, habis tahlil malam keempat, habis yasinan malam keempat di rumah duka, biasa langsung ngaji, hadiah Quran lah ke ini buat almarhum si jenazah itu kan. Dari sore nyampe minum Kang biar enak. Tuh kayak jam 10 gantian tuh, gantian malam gantian sama temen saya tuh, giliran terus tuh 3 orang. Muter terus tuh Bang. Muter lagi. Iya pokoknya selama berapa 2 jam sekali lah gitu. Ya tergantung kita sih, misalkan saya maunya sejam sekali, saya keluar sejam, gantian gitu, gantian gitu. Jadi ya saling aja sih gitu, misalkan melihat temennya lagi capek ya kita gantian aja gitu. Udah tuh lanjut, pas kebagian di temen saya di luar kan sama 1 orang teman saya, jadi teman saya di dalam, gue di luar ya kata saya gitu. Ya udah kita ngobrol biasa, ngerokok biasa, ngopi di luar, dia ngaji biasa. Tiba-tiba dia keluar lari, mukanya stres pucet, ketakutan. Jadi yang saya tanya ke dia, "Saya kunaon?" gitu kan, pakai bahasa Sunda kan, "Saya kunaon?" Aduh, mau beres katanya gitu. Dia ngomong gitu, "Aduh, mau beres ya, digangguan bae aing," katanya gitu. "Gangguin aja nih gua," gitu. Digangguinnya gimana? Kalau pakai bahasa Indonesia ya, karena saya kan dialognya kan pakai bahasa Sunda ya biasanya juga gitu kan. Digangguinnya gimana? Kata saya gitu. Ya kayak piring, kayak orang ngambil di rak piring tuh, krek gitu. Oh ya, ada gangguan seperti itu. Iya aja. Gimana sih ya kan, ya namanya kita hawa takut, yang udah ditampakin kayak begitu gitu kan. Tiba-tiba ada suara piring. Terus dia ceritanya ngomong cerita ke kita nih berdua. Geus maker stres kata dia gitu ya. Geus maker stres. Hayang minum, maksudnya itu dia mau minum air aqua yang dia sisain setengah, nggak taunya itu airnya habis, makanya dia lari keluar.
Oh, jadi dia itu ngambil air minum, Dia yakin airnya itu masih ada. masih ada. Katanya pas dia mau ambil begitu, nggak ada, langsung lari dia. Itu juga malam keempat itu kita nggak lanjut lagi. Balik ke Kobong. Enggak Enggak lanjut ngaji gitu. nggak lanjut ngaji, nggak balik ke Kobong, nungguin pagi lagi, sholat di situ, sholat subuh di situ. Itu hari keempat. Yang paling ininya itu pas malam terakhir ada yang nangis sekitar jam 2:30, jam 2:30, 4. Kita ngaji nih, kita putusin, udahlah malam terakhir kita ngaji bareng aja dah. Kita bawa Quran yang per juz yang isinya 30 juz tuh, yang biasa watmil Quran. Udah kita bawa itu deh, kita satu deh gitu, kita barengan aja 3. Itu nangis kita bertiga mendengarkan Pas hari ke-7. pas pas hadiah Quran yang ke-7. Tuh itu ada yang nangis tuh Kang. Ada yang nangis. Saya pikir begini ya, saya pikir mungkin semasa hidupnya dia ada suatu hal yang salah mungkin gitu, makanya agak dianya terganggu atau gimana gitu, proses dia untuk ini gitu kan. Udahlah kita fokusin aja deh ngaji gitu. Itu ada kali sekitar 15 atau 20 menit dia nangis. Itu suara menangis kedengaran banget itu Kang. Semua itu ngedengar. Kita bertiga dengar, tapi anehnya itu entah saudaranya, entah siapa ya, mau ke kamar mandi, mau keluar. Ketika itu kita bertiga dengar suara itu, dia nangis, ada yang nangis, dia kayak yang biasa aja tuh lewat, kayak nggak ada ngedengar suara itu gitu. Mungkin keluarga nggak dengar kali Kang. Oh nggak tahu deh Kang, wallahu alam, kita nggak tahu deh. Cuma saya berpikirnya sih gini ya sama kedua teman saya, ya udahlah yang istimewa kita berarti yang bisa ngedengar itu gitu. Kita mikirnya begitu, ya udahlah, dari beberapa hari ke belakang kita udah ngalamin hal-hal ini gitu, ya kita sih ambil hikmahnya aja sih, kita bertiga nih, termasuk saya gitu, kita diliatin hal kayak begitu, riwayat hidupnya dia begitu sampai meninggalnya seperti itu. Akhirnya kita hadiahkan puji-pujian dan keistimewaan Al-Quran aja, dia masih nangis gitu. Ya berarti wallahu alam gitu apa yang dia perbuat semasa hidup gitu Kang, kalau kita sih mikirnya. Makanya ya kita sih ambil hikmahnya aja. Makanya kita ya udah lanjutin aja sampai subuh tuh Kang, alhamdulillah kita kelar tuh ngaji. Lancar aja tuh. Di malam yang ke-7 itu alhamdulillah kita hatam tuh. Hadiahin Quran itu gitu, hadiah Quran. Ya normal seperti biasa. Selang seminggu. Selang 7 hari. Selang seminggu dari 7 hari kita ngaji di rumah duka itu gitu, yang orang kecelakaan karena balap liar. Ustadz ketika lagi malam ngaji, lagi mengkaji Quran kitab kuning, di sela-selanya itu, di sela-sela dia ngajar kita orang ini kayak ngasih nasihat, masih wejangan lah ya, kayak nyelipin nasihat gitu di antara pelajaran yang dia kasih ke kita. Dia ngomong apa yang kita lakukan semasa hidup itu yang akan menjadi pegangan kita nantinya. Dia bilang begitu. Terus disambunginnya ke korban itu. Dia ngomong katanya kayak jaro kampung kali ya sebutannya ya. Kalau di kampung itu ada jaro, itu didatengin pocong katanya. Pocong yang orang menyerupai, iya mungkin jin korinnya kali ya. Dia bilang katanya dia nggak diterima ke sana, dia nggak diterima ke sini, jadi dia ada di antara Kang, ngambang kali ya. Ada di antara. Ternyata prosesi
penguburan si keluarganya ini belum betul-betul membersihkan jasadnya kan. Jenazahnya maksudnya. Jasadnya itu masih ada unsur-unsur keduniawian ya. Katanya sih giginya gigi palsu Kang, itu masih kebawa ke dalam kan. Oh jadi gigi dia masang gigi palsu. Gigi palsunya tuh gigi emas apa gigi apa ya? Gigi emas kayaknya Kang. Oh gigi emas. Iya, gigi emas. Anda nggak percaya? Nggak percaya gigi emas itu. Saya juga mikirnya gini ya, gigi emas ya kan bisa dipakai cincin ya, ngapain dipakai gigi gitu ya? Harusnya gigi emasnya dicabut dulu dong ya, bisa Ya, dijual itu. Cuma kan gini Kang ya, mungkin keluarganya nggak paham kali ya, mungkin keluarganya nggak paham kelakuan anaknya di sana kan. Ternyata anaknya itu tinggalnya di Jakarta Kang. Jauh dari orang tua berarti ya? Iya, tinggal di Jakarta. Sementara kan kampung saya kan kampung Balaraja Kang. Iya. Akang tahu nggak ya kampung yang mau ke daerah Kresek tuh? Itu kampung saya. Keronjo lah ya? Ya hampir situlah. Gitu. Itu si anaknya itu tinggalnya di Jakarta, dimakaminnya di sana gitu. Berarti Akang berangkat di Jakarta itu Kang ya untuk mengajikan? Enggak lah, di situ di rumahnya, di rumah. Jadi si anak ini entah ngerantau, entah dia sekolah atau apa gitu. Jadi di Jakarta dia tinggalnya. Jenazah balik ke rumah. Jadi pas meninggal itu dimakaminnya di rumah, di sini di Balaraja gitu. Berarti apa itu pocong itu gentayangan terus bagaimana tuh Kang? Kabarnya Kang? Terakhir sih katanya keluarganya nih sekarang nih kan ya, itu rumahnya udah kosong Kang. Jadi keluarganya itu katanya keingetan terus sama anak. Namanya orang tua kali ya Kang ya. Jadi keingetan terus. Jadi seolah-olah seperti ya datang terus ke situ gitu. Saya juga sempat dengar katanya sih rumahnya itu nggak ada yang berani nempatin lebih dari sebulan. Oh jadi rumah itu kosong sampai sekarang. Ada yang nempatin paling lama 2 minggu atau sebulan? Pokoknya paling lama sebulan lah, nggak pernah lebih dari sebulan. Udah kabur. udah pindah lagi. Sampai sekarang kosong Kang di rumah, dijual nggak bisa gitu. Ya itu doang sih kalau cerita-cerita yang itu yang saya alamin selama jadi tim tahlil gitu ya. Yang ngomong ya. Iya, jadi paling ya cerita-cerita yang menurut saya nggak bisa dilupain tuh ya cerita itu. Kalau diketawain atau di toel atau apa ya itu udah biasa kan. Nggak jadi kuburan terus tiba-tiba ada yang ketawa, ada yang nangis, udah biasa kan kayak gitu mah. Kalau kita, tapi kalau sampai nampakin terus tiba-tiba kayak yang apa ya baru itu kan. Oh baru ini doang jadian udah. Ya pokoknya yang berbekas lah gitu ya, baru itu yang sangat benar-benar ini ya. Biasanya kan kalau meninggal kan ya umum ya, orang meninggal karena sakit atau emang karena umur gitu ya, terus kita normal ngajiin gitu, maksudnya setelah tahlil, setelah yasinan, terus kita hadiahin Quran gitu ya, normal lah Kang ya, biasa ya. Tapi ini mah ya tiba-tiba diliatin dan ternyata langsung ditampakin ya. Ternyata itu korban tabrak apa maksudnya ya, tabrakan kali ya, kecelakaan balap liar gitu ya. Namanya balap liar ya, saya juga suka ngeliat di YouTube atau di TV gitu. Waduh ngeri banget ya kan, motor kenceng-kenceng gitu. Oke Kang, makasih Kang mau mampir. Oh iya Kang, sama-sama Kang, sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu Kang ya. Ya insya Allah. Nanti kita datang lagi ke sini ya. Ya insya Allah. Oke guys, gimana guys cerita kali ini guys? Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.